Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me. Now we learn about descriptive text. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. As for discussion of which, adapun pembahasan kita, number 1, definition, number 2, generic structure, number 3, purpose, number 4, language features. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Definition of descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Itulah definisi dari descriptive text. Next, generic structure of descriptive text. Ya, struktur umum dari descriptive text divided into two, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, number 1, identification. Number 2, description. Identification content about the introduction of person, place, animal, or object will be described. Jadi, identifikasi itu berisi tentang pengenalan dari orang, tempat, binatang, atau benda yang akan kita gambarkan atau kita jelaskan. While the description contain a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Sedangkan deskripsi berisi tentang sesuatu seperti binatang, benda, tempat, atau orang yang digambarkan ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan apa yang digambarkan oleh penulis. Example of a descriptive text, ya, ini contohnya. Identification, untuk mengidentifikasi, ya, yaitu pengenalan dari orang, ya. I have a classmate, her name is Karina Alia and her nickname is Alia, she comes from Surabaya. Nah, itu pengenalan, introduce tentang teman sekelasnya yang bernama Karina. Kemudian bagian yang kedua, part 2, yaitu definition, ya. She is beautiful girl, itu menggambarkan tentang sosok dari teman sekelasnya yang bernama Karina, ya, seperti itu, ya. Next, purpose of descriptive text. Berikutnya adalah tujuan dari descriptive text, yaitu to describe person, thing, or place in specific, menjelaskan orang, benda, atau tempat secara spesifik atau secara khusus, secara detail, ya. Yang kedua, number 2, to describe a particular person, thing, or place, untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu. Next, to introduce, yaitu untuk memperkenalkan, ya, baik itu place, person, or thing, atau benda, ya. Kemudian to attract, to visit, yaitu untuk menarik, untuk dikunjungi, yaitu baik itu tempat wisata terkait dengan tourism, ya. Next, language feature of descriptive text. The first, specific participant, has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Ciri kebahasaan dari descriptive text yang pertama yaitu partisipasi spesial, ya, mempunyai objek tertentu, tidak umum, dan unik, hanya satu. Untuk contohnya yaitu Pantai Bandengan, rumahku, Candi Borobudur, dan Paman Jim.
Jadi keterangan objeknya atau tempatnya itu hanya satu ya, spesifik, tidak umum. The second, yang kedua, the use of the adjective or an adjective to clarify the nouns. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektif untuk memperkuat kata benda. Sebagai contoh, pantai yang indah. Nah, kata indah itu ya, memperkuat dari kata benda pantai. A handsome man, ya, handsome. Handsome itu pria tampan. Nah, kata tampan itu memperkuat dari kata benda, kata sifatnya ya, tampan ya. The famous place in Jepara, tempat yang terkenal di Jepara, dan lain sebagainya. Itu kata sifatnya memperkuat dari kata benda. The third, yang ketiga, the use of simple present tense. The sentence veteran used is simple present because it tells the fact of the object described. Yang ketiga, menggunakan simple present tense ya. Pola kalimatnya menggunakan simple present karena menceritakan fakta dari objek yang digambarkan. The fourth, yang keempat, action verb, verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, etc. Jadi yang keempat itu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi menunjukkan aktivitas. Sebagai contoh, berlari, tidur, berjalan, memotong, dan sebagainya. Next, language picture of descriptive text. That text started by my. Ya, teksnya diawali dengan kata my. Ada my ya. Example, my cat ya. Untuk contohnya seperti judulnya My Cat gitu, menceritakan secara khusus tentang kucing saya. Next, tourism, yaitu tempat wisata ya. Tadi seperti Bandengan Beach gitu, tentang tempat wisata ya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari descriptive text. Descriptive text about person, tentang orang. Next, example descriptive text about place, tentang tempat. Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang descriptive text about Barack Obama is the President of United States. Ya, kita lihat bentuk pertanyaannya. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Tadi sudah kita pelajari bahwa purpose dari descriptive text itu diantaranya number 1 to describe, number 2 to introduce, number 3 to attract, to visit ya. Nah, kita lihat di sini pilihan-pilihannya. A, to persuade, to entertain, to report, to describe. Maka jawaban yang tepat adalah D, to describe Barack Obama's physical appearance and personality. Number 2, blah blah blah, dark complexion, pointed nose, and oval face. The antonym of the word pointed is. Jadi di sini kita mencari lawan kata antonim ya dari kata pointed. Pointed itu runcing, mancung ya. Nah, dia tinggal kita terjemahkan saja. Maka jawaban yang tepat adalah A, flat. Ya, demikianlah sahabat sekalian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.